Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan, kita telah ada di hari yang baru 24 April 2021. Dan kembali lagi kita akan dengarkan pekabaran firman Tuhan di hari ini. Kiranya pekabaran firman Tuhan akan menjadi suatu berkat di dalam kehidupan kita. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan pada renungan pagi kita di hari ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, puji Tuhan, oleh karena kesempatan yang indah di hari ini, di hari yang baru kami boleh mempelajari akan firman Tuhan. Biarlah pekabaran firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan pagi kita hari ini 24 April 2021 dengan judul Marilah kita menghampiri tahta kasih karunia dengan keberanian. Marilah kita menghampiri tahta kasih karunia dengan keberanian. Ibrani 4 ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Yesus mengetahui keperluan anak-anaknya dan ia suka mendengar doa mereka. Biarlah anak-anakmu menutup diri terhadap hal-hal duniawi dan segala sesuatu yang akan menarik pikiran dari Allah. Dan biarlah mereka merasa bahwa mereka sendirian dengan Allah, bahwa matanya melihat ke hati yang paling dalam dan membaca kerinduan jiwa, dan bahwa mereka boleh berbicara dengan Allah. Dalam iman yang rendah hati engkau boleh menuntut janji-janjinya dan merasakan bahwa walaupun engkau tidak memiliki apa-apa dalam dirimu, namun engkau boleh menuntut kemurahan hati Allah. Karena jasa-jasa dan kebenaran Kristus, engkau boleh datang dengan keberanian kepada tahta kasih karunia dan mendapat pertolongan pada waktunya. Tidak ada apapun yang dapat menjadikan jiwa begitu kuat untuk melawan pencobaan iblis dalam peperangan hidup yang besar, seperti mencari Allah dalam kerendahan hati, meletakkan di hadapannya jiwamu dalam segala keadaannya yang tidak berdaya. Dengan pengharapan ia akan menjadi penolongmu dan pembelamu. Dengan iman yang penuh percaya diri dari seorang anak kecil, kita harus datang kepada Bapa yang di surga, memberitahukan kepadanya segala keperluan kita. Ia selalu bersedia untuk mengampuni dan menolong. Persediaan hikmat ilahi tidak berkesudahan, dan Tuhan menganjurkan supaya kita mengambil sebagian besar daripadanya. Kerinduan yang harus ada pada kita akan berkat-berkat rohani dilukiskan dalam perkataan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Kita perlu rasa lapar jiwa yang lebih dalam akan segala karunia limpah yang surga miliki untuk diberikan. Kita harus lapar dan haus akan kebenaran. Oh, sekiranya kita mempunyai kerinduan yang menggebu untuk mengenal Allah oleh pengetahuan eksperimental, masuk ke dalam ruang pertemuan yang maha tinggi, mengendangkan tangan iman dan menjatuhkan jiwa kita yang tak berdaya itu di atas Dia yang berkuasa untuk menyelamatkan. Kemurahan hatinya yang mengasihi itu lebih baik daripada kehidupan. Ia rindu untuk hendak mencurahkan kepada anak-anak Adam segala kelimpahan warisan yang kekal. Kerajaannya itulah suatu kerajaan yang kekal. Saudaraku, kenapa ayat hari ini berkata mari kita menghampiri tahta kasih karunia dengan keberanian? Kenapa disebut dengan keberanian? Ingat bahwa Yesus pernah katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya bahwa untuk pergi kepada Bapa, maka kita melalui Yesus. Yang akan mewakili kita di hadapan Bapa adalah Yesus. Dan menurut kitab Ibrani, bahwa Yesus sekarang adalah imam besar kita. Apa fungsi imam besar? Beda dengan nabi. Nabi adalah juru bicara Allah. Jadi nabi itu mewakili Allah. Kalau nabi berbicara, pasti dia berbicara atas nama Allah. Beda dengan imam. Imam adalah juru bicara manusia. Apa keperluan manusia kepada Allah disampaikan melalui imam. Jadi kalau Yesus imam besar kita menurut kitab Ibrani pasal 9, maka itu berarti bahwa kita telah diwakili oleh Yesus. Jadi artinya bahwa ketika Yesus berada di hadapan Bapa, Dia mewakili kita sama dengan perwakilan kita.
Kalau sama dengan perwakilan artinya sama dengan kita ada di sana. Sama dengan duta Indonesia untuk negara Filipina misalnya. Itu adalah orang Indonesia. Dia ada di Filipina, dia akan mewakili Indonesia di Filipina. Artinya bahwa kita tidak pergi ke Filipina, tetapi ada duta, ada orang yang mewakili kita di sana, ada orang Indonesia yang ada di sana. Artinya bahwa sama dengan kita ada di sana. Jadi kalau Yesus ada di hadapan tahta kasih karunia, itu sama dengan kita ada di sana. Artinya bahwa untuk apa kita takut untuk menghadap atau menghampiri kasih karunia? Karena Yesus telah ada di sana. Dalam pengertian takut di sini adalah bukan karena takut dalam arti kita takut karena takut sesuatu yang menakutkan, yang mungkin takut perasaan di dunia ini di saat sekarang ini. Tapi takut di sini adalah hormat, adalah memberi penghormatan bahwa Allah dengan kita beda. Tetapi karena kita telah masuk ke menghampiri tahtanya melalui Yesus, maka di sana ada satu keberanian. Kenapa keberanian? Karena kita harus memastikan bahwa Yesus telah mewakili kita. Saya kadang-kadang kurang setuju dengan pendapat dari pelawak, ya, pelawak yang terkenal namanya Mongol. Mongol sering bilang begini, banyak pendeta yang berdoa minta Tuhan turun. Dan itu tidak boleh katanya menurut Mongol ini. Minta hadirat Tuhan, biarlah Allah hadir di sini. Katanya kalau Allah hadir itu nanti bencana, langsung kiamat. Nah, ini salah, ini prinsip yang tidak alkitabiah. Kenapa kita meminta Allah hadirlah di sini? Dalam proses itu Allah hadir tidak serta-merta Allah hadir dalam wujud Allah. Tidak. Allah akan hadir dalam wujud Roh Kudus. Allah akan hadir dalam wujud firman Tuhan. Ketika pendeta menyampaikan firman Tuhan di mimbar, ketika penatua menyampaikan firman Tuhan di mimbar, itu Allah hadir melalui firman-Nya. Jadi benar kalau kita katakan bahwa Allah, mari engkau hadir melalui kuasa Roh Kudus-Mu yang bergerak di hati saya. Ketika saya marah, lalu kemudian tiba-tiba kemudian saya dikendalikan, itu adalah Roh Kudus bekerja. Dan kita patut mengundang Allah Roh Kudus hadir di hati kita. Jadi salah kalau Mongol katakan bahwa kita tidak boleh mengundang Allah hadir, itu salah. Dalam prinsip yang lain menurut Mongol itu benar, ada artinya bahwa kalau Allah datang dalam bentuk itu terakhir sekali, nah itu kiamat. Memang Allah akan datang menjemput umat manusia, tapi itu pun dalam wujud Yesus Kristus, dia akan menjemput kita. Tapi dalam pengertian yang dalam tentang firman Tuhan, kita patut mengundang Allah hadir dalam setiap kita, tanpa kita undang pun Allah akan hadir. Tetapi kenapa kita bilang harus undang? Ini dari pihak kita, dari pihak manusia. Kita perlu mempersilahkan Allah untuk hadir dalam kehidupan kita, dan tidak ada kiamat yang terjadi di situ, karena ini bukan berlaku untuk kiamat. Jadi kiranya apa yang diajarkan oleh Mongol jangan sampai ini adalah ajaran yang sesat, yang tidak menurut prinsip firman Tuhan. Kalau kita undang Allah hadir, saya yakin saudara, ketika firman Tuhan pagi hari ini dikumandangkan, ini Allah hadir dalam hidup saya. Allah hadir juga dalam hidup saudara-saudara, para pendengar di mana saja berada. Bukan dalam bentuk Allah menghakimi, tapi dalam bentuk Roh Kudus, dalam bentuk firman Tuhan. Dan saya percaya saudara, bahwa setiap hari saya harus undang Allah hadir di hati saya untuk mengubah hidup saya. Saya dapat menjadi umat Tuhan, orang Kristen yang sejati. Baik, Tuhan berkati kita melalui pekabaran di pagi hari ini. Saudaraku, mari kita akhiri di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang indah hari ini. Biar dapat menjadi berkat dalam hidup kami. Ubah kami Tuhan, agar selalu kami bergantung padamu. Kami ingin undang Engkau hadir di dalam hati kami, dalam hidup kami, melalui firman-Mu yang terus didengungkan di telinga kami, agar kami dapat menjadi umat Tuhan yang setia. Dan kesetiaan itu kami pelihara sampai Yesus datang pada kali yang kedua, Maranatha, Engkau datang menjemput kami. Inilah doa kami Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.